Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengisi kuesioner APM SMK. Nah, di sini kita langsung masuk ke penjamin mutu SMK. Web APM SMK ini bisa dibuka menggunakan aplikasi browsing Firefox maupun aplikasi Google Chrome. Nah, di sini kita sudah masuk ke web penjamin mutu SMK. Ini kita pilih yang paling atas, kita klik saja. Oke. Nah, ini kita klik. Nanti kita akan secara otomatis masuk ke halaman APM SMK. Nah, ini dia tampilannya. Informasi APM SMK versi 2.1. Nah, ini dia tampilan dari halaman APM SMK. Nah, ini kita pilih yang halaman 1 ya, halaman 1. Nah, ini dia. Halaman APM SMK, SMK PK ini adalah SMK unggulan, kemudian SMK non PK ini kita pilih yang pertama. Ini kita klik saja IP-nya. Nah, di sini sudah dibagi per provinsi. Nah, saya di sini adalah provinsi Jambi, daerah Sumatera. Jadi kita pilih yang laman 1. Ini kita klik saja. Nanti akan secara otomatis kita diantarkan ke web APM SMK halaman login. Oke. Ini kita geser dulu untuk melihat tahapan dalam pengisian APM SMK. Nah, di sini sosialisasi, kemudian fakta integritas. Nah, pengelolaan instrumen, kemudian tinjauan dan verifikasi, lalu ada hitung rapot, kemudian supervisi oleh tim penjamin mutu, lalu input nilai hasil supervisi, kemudian tindak lanjut, lalu laporan. Oke, kita masuk aplikasi aja secara langsung. Kita klik saja masuk aplikasi. Kemudian di sini kita email atau username adalah NPSN sekolah, kemudian passwordnya adalah NPSN sekolah. Nanti ini bisa dirubah melalui profil sekolah. Nah, ini dia tampilannya masih kosong karena belum mengisi kuesioner. Di sini kita klik sekolah. Yang data sekolah ini harus dilengkapi dulu ya sebelum melakukan pengisian kuesionernya. Nah, ini dilengkapi dulu mulai data sekolahnya. Nah, sebelum melakukan kuesioner kita cek kembali mekanismenya. Di sini kita harus melakukan fakta integritas agar kuesionernya aktif. Nah, ini harus kita coba kita cek. Nah, di sini tidak aktif. Nah, tidak aktif. Kita cek ke fakta integritas, kita lakukan fakta integritas dulu agar kuesioner menjadi aktif. Nah, ini di sini kita cukup melakukan saya setuju dengan fakta integritas sekolah di atas. Kemudian kita cek cetak fakta integritasnya. Nah, ini kita checklist. Kemudian kita cetak fakta integritas. Apakah Anda yakin? Kita klik ya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini kita download. Nanti kita lihat tampilan dari fakta integritas APM SMK. Nah, ini kita buka. Nah, seperti ini tampilan fakta integritas kepala sekolah. Dan ini nanti harus ditandatangani dan ditempel untuk dijadikan dokumen atau arsip sekolah. Nah, ini ada 2 halaman ya. Dan ini adalah fakta integritas untuk pengawas. Oke, ini kita close saja. Kita kembali ke kuesioner atau ke halaman web aplikasinya. Di sini kita langsung cek ke kuesioner. Di sini kita klik kuesionernya untuk melihat apakah menu kuesioner sudah aktif. Nah, ini kita sudah masuk ke menu kuesioner. Di sini sudah aktif. Di sini ada 5 komponen input, komponen proses, komponen output, komponen outcome, dan komponen impact. Sebelum melakukan pengisian kuesioner ini, kita bisa melakukan unduh kuesionernya dulu sebelum proses pengisian. Nah, ini kita cek ke salah satu kuesionernya. Nah, ini ada bobotnya berapa, kemudian jumlah soal ada berapa, soal terjawab juga ada berapa. Kita cek, coba cara mengisinya. Nah, sekolah melaksanakan penjurusan siswa berdasarkan minat dan bakat. Nah, sebaiknya dalam pengisian ini kita sesuaikan dengan keadaan sekolah dan berdasarkan diskusi dari guru-guru yang ada di sekolah atau warga yang ada di sekolah. Nah, ini kita isi ini aja. Kita isi misalnya ini, yang poin 4 ini kita klik. Kemudian yang poin 2, sekolah melaksanakan penjurusan siswa berdasarkan prestasi akademis. Nah, ini kita pilih salah satu saja sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah. Nah, kemudian kita klik simpan.
Nah, di sini ada 7 aspek atau 7 pertanyaan ya. Nah, ini kita masuk ke aspek yang kedua. Nah, ini jawaban berhasil disimpan ya. Nah, ini sudah masuk ke aspek yang kedua dari 7 aspek. Ya. Oke. Nah, di sini kita disuruh memasukkan jumlah guru yang ada di sekolah. Sekolah memiliki peta kompetensi. Nah, ini kita pilih salah satu saja. Nah, ini kita isi jumlah gurunya, jumlah totalnya ada berapa, kemudian laki-lakinya ada berapa, kemudian perempuannya ada berapa. Yang perlu kita ingatkan dalam pengisian kuesioner ini adalah jaringan internet yang digunakan adalah jaringan internet yang stabil. Karena berbasis online, tidak offline ya, berbasis online. Maka sebaiknya sebelum melakukan proses pengisian, sebaiknya kita download dulu kuesionernya, kita isi secara manual, baru nanti kita input di web APM SMK. Nah, jadi tidak perlu menunggu lama, ketika ada sinyal langsung kita input datanya. Lalu jangan lupa ketika input data selesai, jangan lupa untuk kita klik simpan. Oke. Jika input datanya belum kita ketahui, kita isi saja dahulu yang kita ketahui datanya ya. Bisa nanti kita simpan, bisa kita lewati atau kita isi selanjutnya. Nah, ini bisa tidak ingat, bisa kita simpan dulu untuk diisi selanjutnya. Oke, yang penting harus kita simpan. Nah, ini berhasil disimpan. Oke, coba kita cek apakah sudah ada perubahan di kuesioner. Nah, ini dia. Di sini berkisar 17% sudah terisi. Kemudian di progres pengisian kuesionernya juga sudah 5%. Nah, coba kita cek di sini. Di sini sudah sama ya, sama dengan proses pengisian pada kuesioner yang pertama tadi. Nah, kita cek. Nah, di sini progres pengisian. Oke. Nah, di sini jika sudah semua terisi maka akan 100%. Jika sebagian terisi seperti ini ya, 14,20%. Jika sudah terisi semua maka akan menjadi 100%. Oke. Nah, ini masih kosong. Untuk proses pengisiannya sama dengan yang komponen input. Masing-masing komponen mempunyai beberapa pertanyaan yang harus diisi. Setelah melakukan proses pengisian, coba kita cek beranda apakah ada perubahan pada diagram pada beranda ya. Kita cek ke beranda apakah ada perubahan pada diagram. Oke, di sini berwarna hijau berarti sudah terjawab 5,5%. Yang belum adalah 94,5%. Oke, cukup sekian video singkat dari saya tentang cara atau proses pengisian kuesioner APM SMK. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.